Nabimu yang kurang ajar, ngentot anak kecil, pedofil. Nabimu yang kurang ajar, ngentot anak kecil. Dasar nabi kurang ajar, ngentot mantunya. Nabi kurang ajar, ngentot mantunya. Nabi kurang ajar, ngentot anak kecil. Nabimu itu nabi kurang ajar, tau gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Monaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan ini kita akan melihat wajah asli dari Sofiatul. Tapi dari dulu sudah terlihat sih wajah aslinya ya. Dimana kali ini hujatannya makin luar biasa. Ya, jadi Sofiatul ya, atau yang lebih dikenal sebagai Sobkatul. Ya, Sobkatul ini melakukan hujatan yang begitu luar biasa, dan ini sudah jelas-jelas adalah penistaan ya. Jadi bagi teman-teman ya, tolong sikapi ini dengan baik ya. Tujuan kita menampilkan agar video ini bisa dipakai oleh orang-orang ya, atau teman-teman semua di luar sana, saudara-saudara di luar sana, untuk dijadikan data simpanan ya, ataupun ya diproses. Karena ini memang makin hari makin kelewatan, polemikus-polemikus dari sebelah ini nggak bisa berdiskusi secara akademis lagi, makin ke sini yang bisa mereka lakukan hanyalah hujatan, hanyalah makian, hanyalah serangan-serangan yang nggak punya dasar. Ya, di mana Unirifa sebagai pendebat muslim main atau datang ke channelnya Kristen ya, ke Zoom-nya Kristen atas undangan dari saudara-saudara Kristen kita. Tetapi di sana yang terjadi bukanlah diskusi yang sehat, tetapi saling hujat gitu kan. Ini yang kurang baik gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa channel Kristen ini agak lucu gitu. Kalau kita ngomong pribadi orangnya, contoh misalnya, saya merasa si Rudy Yohanes ini sesat. Saya katakan dia sesat, nggak benar gitu. Ya, saya katakan yang dia lakukan nggak benar. Saya nggak pernah istilahnya menghujat agamanya. Sedangkan si Sofiatul ini, begitu dia sama Unirifa, dia nggak bisa menghadapi Unirifa, yang dia hujat apa? Agamanya, karena mereka tahu. Ya, karena mereka tahu umat muslim, itu nggak ada masalah kalau kamu hujat pribadinya. Kamu mau kata-katain kita apapun, ya, kita nggak akan marah, kita nggak akan bergeming gitu. Dia tahu kalau umat muslim ini ya, umat Islam ini marahnya itu kalau nabinya, agamanya dihina. Nah, itulah yang coba dibangun oleh Sofiatul untuk memancing amarah Unirifa. Ya. Dan alhamdulillah Unirifa nggak kepancing dengan caranya si Sofiatul ya. Jadi tidak melebar ke agamanya, tapi ke pribadi Sofiatulnya yang nggak benar. Ya, Unirifa hanya mengkritik pribadi Unirifanya, bukan agamanya. Nah, ini yang teman-teman harus garis bawahi ya. Kita nggak senang sama orang, oke. Tapi jangan tarik ya ke sukunya, ke negaranya, ke agamanya gitu ya, yang lebih lebar, nggak baik. Jadi di sini kita bisa melihat ya bagaimana Sofiatul ini menghujat dengan luar biasa, caci maki keluar dari mulutnya, dan saya rasa teman-teman sudah nggak sabar lagi, silakan teman-teman saksikan. Karena dia di luar negeri, karena dia tahu di Indonesia kita punya azas hukum yang berlaku, ada azas hukum apaan? Azas hukum tuh aja berlaku untuk kalian muslim. Kenapa Sofiatul ini berani kurang ajar terhadap Islam? Karena dia ada di luar negeri. Nabimu yang kurang ajar, ngentot anak kecil, pedofil. Nabimu yang kurang ajar, ngentot anak kecil. Dasar nabi kurang ajar, ngentot mantunya. Nabi kurang ajar, ngentot mantunya. Sama orang umur 90 tahun. Nabi kurang ajar, ngentot anak kecil. Nabimu itu nabi kurang ajar, tau gak? Tuhan lu juga kurang ajar. Tuhan lu juga ngambil keledai gak dibalikin keledainya ya. Gitu. Nabi ngentot anak kecil, dasar lu. Di dalam kitab perjanjian lama minta perawan upeti dibilang 31 Tuhan lu doyan perawan. Tuhan lu doyan perawan. Kalau nggak diihi, perawan buat apa kalau nggak diihi sama Tuhan lu yang dia minta upeti dibilangkan 31. Semua omongan tuh nggak ada buktinya, tapi semua yang saya bicarakan itu ada buktinya. Gua ada buktinya juga, bilangan 31. Nggak ada dalilnya kamu kampret.
Yakin dalilnya? Makanya tempat anak kecil, Nabi anak kecil diikutin. Sodomi oleh Bapak. Ayo. Nih bilang dasar nabimu tuh disalome sama orang-orang kulit hitam ditunggangin tuh. Nabi lu ditunggangin sama orang-orang kulit hitam. Nama lu aja Sobikatul Salome. Lu yang disalomein. Nama gue bukan Sobikatul. Sobi itu orang yang banjilin. Lu gak bakal tahu siapa nama gue. Lu palsuin biar apa? Jadi lu mau hina-hina Sobikatul, gue gak Paulus yang ketika di hadapan orang Yahudi jadi orang Yahudi, ketika di dalam orang Taurat pakai hukum Taurat, lu pendusta. Nabi biasa gue. Biasa gue para dia aja sombong. Mama aja. Hakimi, lu tuh takiyah aja kerjaan lu berani nyerang lu tuh akhirnya keluar juga aslinya, Rifa. Akhirnya keluar juga kamu aslinya. Memang tuh ajaran nabimu, nabi ngentot. Sama. Lu juga lu nggak lebih baik daripada gua Sobikatul. Gue nggak pernah mengatakan lebih ajaran kasih pret, ajaran kasih pret lu. Lu yang merasakan ajaran ini sampai lu yang merasa suci, tapi kamu keluar juga aslimu. Kamu keluar aslimu. Di tukang ngentot, nabi ngentot, anak kecil lu ikutin, nabi ngentot mantunya aja lu ikutin. Mantunya pakai baju tipis terangsang murni, turunan ayat surat 33, ayat 36 dan 37. Jadi akarnya ajaran nggak usah ngomong umur 3 tahun tuh. Ajaran lu sok suci, kalau gue nggak sok suci. Kalau gue nggak kayak lu sok suci berhijab suci ngomongannya. Kalau gue mau kampret, gue gak bakal doain lu. Lu tuh kampret, tau gak? Gue gak bakal doain kalian. Lu tuh gue udah ngomong nggak suci, tapi aslinya kelihatan pantas lu. Kampret. Gak perlu. Emang lu hantu blau, emang lu mengakui sendiri kok lu beda dengan Kaisar, beda dengan daripada FIC. lu Karena mengaku sendiri bahwa lu adalah orang yang membenci kebaikan. Lu munafik. Daripada lu ke luar negeri cuma buat menghujat dan suci doain kalian. Gue gak sok suci, gue memang gak suci doain kalian. Doa lu najis, doa dari lu, tau gak sih? Siapa yang doa dari lu? Doa lu aja belum tentu dikabulin. Siapa yang nabi ngentot anak kecil? Iya, mama Tuhan lu juga dientot umur 90 tahun sama kakek-kakek umur 90 tahun. Surah 65 ayat 4 pedofil, nabi pedofil lu. Lah, mama Tuhan lu lahir dari korban pedofil lu. Maria itu umur 12 tahun dinikahi sama Santo. Daripada lu nabi ngentot. Keturunannya bapaknya nggak jelas. Siapa bapak? Tuhan lu itu ngambil keledainya nggak bilang-bilang. Gue nggak kayak lu sok suci, Rifa. Tapi mulut lu memang bangsat. Lu memang turunan bangsat, tau nggak? Gue nggak sok suci kayak lu. Turunan mulut kotor, sampah kayak lu. Sampah, lu tuh sampah, tau nggak? Sampah. Iya, buktinya lu aja di FIC aja lu di mute tadi. Sampah, itu sampah, nggak guna. Orang FIC itu udah tahu siapa lu sebenarnya. Orang yang bisa tahu siapa gue sebenarnya. Itu tidak pernah yang berdiskusi dengan ramah-ramah dengan orang lain, nggak pernah. Memang nggak pernah, gue nggak pernah sok suci. Gue nggak pernah sok suci kayak kamu. Kalau itu memang keluar aslinya. Kalau gue tuh nggak pernah pura-pura, gue nggak munafik kayak lu. Gue gak pernah pura-pura. Pernah munafik kayak lu. Dasar nabi ngentot, tukang kata-kata lu aja. Nabi pedofil, Muhammad tukang ngentot, Muhammad nabi Muhammad tukang ngentot, Muhammad ngentot, itulah otak lu cuma itu doang. Karena lu pakai rame-rame. Gak apa-apa. Hati lu itu apa yang dicerminkan lisan itu yang keluar dari hati lu. Si hati lu cuma rame-rame, tau gak? Mulut lu kan rame-rame. Iya, lu doang, cuman seks doang pikiran lu, makanya ngomong ngentot mulu lu dari tadi. Seneng lu soalnya lu sama bule sering dipakai-pakai lu di Amerika. Memang nabi lu tukang ngentot kok. Iya, karena lu yang doyan gitu, lu doyan digituin. Nabi lu tuh tukang ngentot terus. Nabi lu tuh tukang ngentot anak kecil, tau gak? Lu doyan digituin. Lu doyan kan, makanya lu sering dipakai rame-rame kan. Najis. Iya, ajaran najis. Iya, ajaran najis. Ajaran najis. Dimana Tuhan lu minta upeti perawan di Bilangan 31. Tuhan lu yang versi roh aja doyan perawan kok, apalagi Tuhan yang versi manusia yang disunat burungnya. Dasar burung nabi lu kemana-mana menceloknya. Jangankan burung Muhammad nancep anak kecil, Tuhan lu yang versi roh.
Tuhan lu yang versi roh, yang taubat dibaptis, yang jadi manusia ditobat ya. Dasar munafik, lu tuh munafik, mulut kotor kayak lu tuh munafik lah. Dia sudahlah membunuh orang. Biarin, Tuhan gue urusan gue, ngapain ngurusin Tuhan orang? Nah, lu ngapain ngurusin gue, jangan ngurusin nabi lu. Najis. Lu gak ngurusin nabi gue, lu aja nuduh-nuduh nabi gue, sekarang giliran gue balik. Langsung nabi lu tuh anak testet, nabimu tuh anak haram, lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Nabimu tuh anak haram, gak ketahuan bapaknya, tau gak? Tuhan lu kan nabi lu tuh anak haram, pemerkosa Satya, pemerkosa budak-budak, ngentot sama Maria Koptik di ranjangnya Hapsa, tuh nabi lu. Langsung dibaptis. Tuhan lu yang tadinya pembunuh dibaptis. Gue emang jadi manusia daripada nabi lu. Daripada nabi lu ngentot Maria Koptik, nabi lu ngentot budak di ranjangnya Hapsa. Iya, Tuhan lu tobat. Tuhan lu awalnya pembunuh, peminta bilangan 31 tuh minta perawan, upeti perawan. Tuhan lu aja doyan perawan. Tiba-tiba emang Tuhan gue bukan Tuhan lu yang ada di kota Black Box itu. Tuhan kok tobat. Tiba-tiba waktu dia di zaman perjanjian lama membunuh. Dasar penghina, penghujat macam elu, tau gak? Lu tuh biasanya menghujat, menghina. Dasar lu indah. Dasar giliran dibalik. Lu tuh tukang kampret, sok suci, munafik. Giliran dibalikin langsung lu nangis. Lu orang tua dasar nenek tua kayak rengginang padang. Lu yang udah tua. Rengginang padang kayak tukang tua. Udah tua menopause pula. Udah menopause poligami sama suaminya. Lu yang dipakai rame-rame, gua enggak. Lu tuh selalu rame-rame. Lu jelek. Muka lu sebagai muslim itu dikawin muka. Tahu sekarang kenapa lu nggak pernah ngeliatin muka, karena muka lu jelek, lu cacat muka lu kan. Muka gua jelek emang urusan lu. Daripada lu pipi lu kayak tempat. Lah, lu pantat lu gosong. Makanya lu gak pernah ngeliatin muka lu karena muka lu jelek kan, Sophie? Ya, inilah Muslim dan Islam yang aku sok suci. Katanya lebih baik daripada Sofiatul. Katanya lebih baik daripada Sofiatul. Ternyata penghujat. Najis, gue mah najis sama lu, nenek tua peot. Orang seperti lu gak patut dibaik-baikin. Dalam Islam juga gak ada. Emang bikin kasih. Gue juga gak mau baik-baik sama lu. Beda. Dasar nenek-nenek tua gak kejar, nenek-nenek tua peot. Lu tuh lihat tuh, foto lu aja udah digilir. Sama berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Dasar Rifa di Salome sama 4 orang. Emang lu lihat itu lagi digilir? Rifa, lu tuh di Salome sama 4 orang, dah ya? Kenapa lu dari tadi lu cuma ngomong selangkangan? Karena otak lu cuma membayangkan burung orang. Di Salome, lu itu di Salome sama 4 cowok. Dasar gak tau malu nenek-nenek tua. Makanya lu gak bisa ngeliatin muka lu kayak gue dong. Gak tau malu nenek-nenek tua di Salome 4 laki-laki. Muka lu, jangan-jangan hidung lu ada lubangnya 3 lagi. Jangan-jangan mata lu hidung gue, muka gue urusan apa? Makanya lu gak pernah ngeliatin muka lu. Mendingan gua dong suka-suka gue atau hak gue. Dia dipakai berempat. Dasar daripada muka lu sih pakai rame-rame di Amerika. Bule-bule tuh doyan emang free sex di Amerika sana, di luar negeri. Biasa. Emang daripada lu dipakai rame-rame sama wifi, dipakai rame-rame sama Yonatan Nandar, ngaku-ngakunya sok suci, padahal ternyata lu digilir sama 4 laki-laki. Lu pendeta lu sendiri yang bilang kalau lu Salome. Ustaz Wafi tidak pernah mengatakan gua nenek tuh gua tempat peot. Lu pendeta sendiri yang bilang yang dipakai rame-rame, pendeta sendiri yang bilang kalau dipakai rame-rame. Enggak pernah gua dibilang. Salome rame-rame tuh nggak pernah bilang gua, Bang Oto nggak pernah menghina gua. Sementara lu pendeta sendiri bilang kalau lu Salome. Rame sama Yonatan Nandar. Salome dari lu di Salome sama Yonatan Nandar. Enggak pernah Yonatan Nandar bilang kalau gua Salome. Di Salome sama Yonatan Nandar. Sama Hendritan adalah Salome. Lu Salome asli karena pendeta sendiri yang bilang lu adalah Salome. Hendritan ada tai gue. Semua yang tidak pernah menuduh gua Salome sebagaimana lu dituduh sama Hendritan sebagai Salome. Gak mungkin panggil gue Sofiatul. Karena nama gue bukan Sofiatul, kampret. Pendeta setidaknya dari Kristen sendiri udah bilang lu Salome. Daripada gua kan lu yang nuduh. Tidak ada kita juga sejak kapan lu tuh lihat tuh, gua bukan nuduh, gua lihat kenyataannya di tempat gue, lu dipakai sama 4 cowok. Dasar wanita pelacur. Kamu tuh wanita pelacur. Tas zina. Apa digilir ya? Wanita berzina, wanita mutakhir, kamu yang berzina. Dipakai rame-rame sama 4 cowok. Tuh lihat cowok lu tangan lu aja udah ngaceng kayak gitu. Kasihan. Kenapa sih Sophia tuh lu selalu memikirkan burung orang? Otak lu peduli sama lu.
Ya kalau lu nggak mau Bilang gua peduli sama lu ruangan siapa? ini. Lu seneng ya kayaknya gitu ya. Pokoknya otak lu cuma seks. Gua mah nggak peduli sama lu. Gua nggak peduli sama lu. Enggak, iya. Dasar wanita Apa yang lu Salome. bilang dari Wanita mulut lu mutaan itu pakai semua rame-rame. dalam hati lu. Ember kayak lu. Perasaan yang bilang Salome adalah Hendrita. Setidaknya dari Kristen sendiri menuduh lu. Kores di wifi dipakai sama Yonatan Nandar. Siapa? Dasar di Salome. Ada nggak Yonatan Nandar bilang? Itu foto sendiri lu pampang-pampang dipakai sama 4 laki-laki. Itu wanita muslimah. Gitu, artinya tuh itu wanita muslimah yang lu bangga-banggain dipakai rame-rame. Main coba Dasar pelacur. Kotor otak lu. Ketika ada orang foto rame-rame dengan keluarganya, artinya belum dipakai rame-rame. Jadi gitu. Jadi kalau kata sob katul, kalau ada orang yang berfoto dengan keluarganya rame-rame, siapa hubungan badan. Ini nuduh-nuduh gue ya, anjing lu. Ketika foto lagi makan bareng, itu ada lukisan Da Vinci, berarti Tuhan lu lagi dipakai rame-rame. Kang kampret, Itu cara berpikirnya. Kang kampret rengginang, padang putihnya, kempet. Dipakai 4 orang, Lu cantik. Kalau jangan lu cerewet nenek tua, cerewet nenek tua, cerewet lu ya. Muhammad suka lu baik gitu. menggilirnya ya. Gua pernah bilang gua baik. Ikutin masih mending ya Islam ya. Kayak lu. Enggak laki-laki enggak Gua perempuan. memang enggak munafik kayak lu, daripada lu pencet tapi lu kotor. Kotoran tuh, enggak laki-laki enggak perempuan di iman lu tuh semua tuh tengok tuh. Ini laki-laki lu bisa lu kayak mulutnya. Kamu kok digilir berempat sih Di mata gua tuh enggak ada tuh kores enggak peduli sama lu. Itu. Si Ustaz Kamu Yonatan Nandar enggak ada Di kayak mata gitu. gua lu kampret. Gua enggak peduli sama lu. Enggak masalah, gua juga enggak peduli sama lu. Mau apa lu? Emang gua peduli sama lu yang enggak pernah ngeliatin muka lu, jangan-jangan muka lu juling. Hidup lu 3 lubangnya kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu siapa lu. Kenapa aku juling urusannya apa sama lu? Daripada lu udah diliatin mukanya masih nggak ada yang naksir, dasar peot. Nggak ada yang naksir, gue punya suami daripada lu simpanan bule. Simpanan lu simpanan bule. Tahu nggak bule itu rata-rata tuh nggak nyimpen. Bule cuma dipakai sama bule sekali. Lu cuma dipakai bule. Bule rata-rata tuh cuma dipakai doang, habis itu dibuang lu. Perzinahan tuh. Gue akan tahan lu sampai pagi, gue juga tahan lu kalau ngata-ngatain lu, tau nggak? Ya emang dasar lu adalah spesialisasi di Salome. Ya, ngaku-ngaku punya suami, ternyata di Salome 1 lubang rame-rame sama 4 cowok. Kampret lu memang. Tapi dipakai, lu nggak punya suami dan dipakai sama orang bergantian di luar negeri sana baru dapat duit. Lu lebih najis. Lu lebih najis karena pendeta sendiri. Kenapa kalau gue lebih najis? Kenapa? Lu nggak sok suci gitu? Iya lebih suci. Lu yang dengan dakwah lu bisa ngata-ngatain suka-suka orang. Gua nafik kayak lu sok suci, tapi mulutnya kotor kayak anjing. Kotoran babi. Lu juga lu parah lagi. Lu kayak anjing babi. Lu tuh babi lo ya. Iya lu kotor udah babi. Lu gitu. Lu mamanya babi. Anaknya babi. Gua nggak peduli sama lu kampret. Gue juga gak peduli sama lu, Keong. Berempat. Di sini kalau dari sini. Yang peduli sama lu siapa? Yang peduli sama lu siapa? Rifa, masa dipikir berempat? Nih, laki-laki aja mulutnya kayak banci nih. Lu banci nih, ganti aja lu punya sempak ganti warna pink ya. Masa kamu berempat? Enggak, sempak gue merah yang disimpan Muhammad di kuburannya. Merah sempak gue. Ini Kristen laki-laki dan perempuan. Nah, jadi teman-teman, Ikhwani Fisabilillah terbukti bahwa ajaran kami cuma ngomong doang. Nenek Dengar nih yang laki-laki nih yang laki-laki nih ya. Nih, kami saya laki ya, Kristen. Yang betina nih juga yang orang rame-rame. Nah, Kenisa ini jantannya. Kristen. Kalau di dalam Islam perempuan cerewet wajar ya, tapi dalam Kristen tuh jantannya juga nih kayak mama-mama. Dengar teman-teman ya. Nah, mama-mama peot Rifa sok suci lu kayak lu mengabarkan kalian semua tuh akhirnya kedoknya terbuka. Ngerti gak? Sok suci, kamu tuh sok suci, sok alim. Kayak dia ini ya kalau diskusi baik-baik loh. Dia ini kan ternyata mulut baik-baik sama teman Kristen lain, tapi kalau ketemu sama lu jangan gue juga harus nggak pernah munafik. Lah lu semua mengamalkan surah 6 ayat 108 ya, lu ngegas gue lebih ngegas ya, lu jual gue beli, lu jual gue beli, tau gak? Gue gak takut sama lu kampret. Sudah terlalu lama Kristen bungkam dengan penghujatan kalian. Sudah terlalu lama Kristen diam dengan penghujatan kalian kampret. Gue gak takut sama kamu pret. Nenek-nenek tua rengginang padang kayak lu, gue gak takut sama lu pret.
Sudah terlalu lama Kristen diam, tau nggak? Apalagi dengan tuduhan-tuduhan kalian. Kami selalu diam, kami selalu menahan diri. Sementara lu nggak pernah memperlihatkan muka lu, kita nggak tahu itu muka lu kayak apa bentuknya. Kalau saya muka gue aja anjing aja lu sudah takut. Anjing, apalagi gue bisa bahasa Arab ngeluarin semua ilmu gue ke lu. Ternyata mirip. Lu emang dikatain anjing sama Yesus ketika ada wanita yang bukan Bani Israel, itu adalah anjing sih, emang Kunarion sih, gua akui. Yang anjing tuh lu. Lu loh, kan Yesus yang bilang anjing wanita yang di luar bangsa Yahudi kan. Ya memang lu anjing. Emang lu anjing lu Yahudi, malah Yahudi. Lu tahu kalau kenapa lu gue bukan Yahudi? Dari mana lu tahu gue bukan keturunan Yahudi? Gue tanya. Ya udah lu Yahudi, akui aja lu Yahudi kan. Yang anjing itu lu goyim, bangsa goyim kafir kayak lu anjing. Di luar Yahudi anjing, lu anjing nggak? Anjing bukan? Berarti kalau lu bukan anjing berarti Yahudi. Ya tunjukin ampun, kalau lu Yahudi. Kalau bukan Yahudi berarti lu dogi, Kunarion. Ngaku-ngaku lu Kristen lu. Sementara lu adalah dogi. Jadi memang ya gitu ya teman-teman. Nah ini akhirnya kita bertemu dengan penghujat yang kabur ke luar negeri untuk menghujat. Dia mengikuti jejak Saifuddin Ibrahim. Kabur kemanapun dasar kampret. Dia sendiri yang bilang. Jadi kalau cewek-cewek muslim kayak lu yang sok-sok pakai hijab, sok-sok alim, tapi mulutnya juga kampret macam lu tuh gak guna di Indonesia. Lebih baik lu keluar, lu dibuang jauh-jauh dari Indonesia, lu merusak Indonesia. Ya, nenek-nenek tua kayak macam lu yang sudah menopause macam lu, daripada kamu memalukan suamimu, ya Rifa mau daripada kamu memalukan suamimu malu punya perempuan macam lu, daripada ember macam kau, lebih baik lu disingkirkan. Lu disingkirkan aja dari Indonesia. Lu tuh mainan bule doang gitu di luar negeri sana, lu dipakai-pakai sama bule. Ya kan makanya lu udah gede tuh lubangnya karena bule gede-gede. Nauzubillah minta dipakai rame-rame. Dipakai bule lu, dipakai bule habis itu dibuang. Tuh tengok tuh, baik laki-laki sama perempuan teman-teman. Jadi Ikhwan Fisabilillah ini dia Sobkatul, penghujat yang ada di luar negeri sekarang dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad pedofilia. Surah 65 ayat 4 menyatakan boleh menikahi anak sebelum menstruasi. Mereka menurut ensiklopedia Katolik adalah pedofil karena dinikahi umur 12 tahun oleh kakek-kakek umur 90 tahun. Kampret, gua bayangin teman-teman kalau Maria umurnya 12 tahun. Dasar. Nah jadi ini dia. Jadi si Oten yang muncul di abad ke-16 ini mengatakan ajaran Katolik itu tidak benar. Padahal mereka baru itu soalin lu tadi video yang benar-benar luar biasa kan kalau teman-teman lihat ya. Hujatannya begitu luar biasa dan ya silakan teman-teman bagi yang ingin men-share ya, memotong atau menggunakan video ini silakan disebarkan sebanyak mungkin ya biar orang-orang tahu, terutama orang-orang dari kekristenan. Biar kalian tahu pendebat-pendebat Kristen, orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya tuh mewakili kekristenan, sifatnya seperti ini. Tingkah lakunya seperti ini. Hanya bisa menghujat, hanya bisa mencaci maki, dan mereka lah yang duluan menyerang Islam. Jadi biar teman-teman Kristen tahu gitu. Dunia debat lintas agama ini dimulai saat orang-orang Kristen duluan menghujat Islam. Kalau di dunia medsos yang duluan adalah Tanpa Ragi, Rudipan, baru dilanjutkan oleh orang-orang lainnya. Umat muslim hadir di dunia medsos ya, itu hanya mengcounter ya, dan menjelaskan bahwa yang mereka fitnah itu salah. Kami hanya membentengi. Yang memulai semua adalah dari pihak Kristen. Kalau di Indonesia ya, nanti jangan ditarik ke luar negeri gini-gini. Nanti kalau ditarik-tarik lagi sampai ke zaman dulu, ya nggak akan selesai. Kita ngomong Indonesia dulu deh. Ini mau dibereskan nggak? Kalau mau dibereskan, tolong. Ya, tolong mungkin pemerintah sudah boleh menerbitkan aturan ya, tidak boleh membahas agama orang lain. Ini bahaya kalau enggak. Karena makin ke sini, teman-teman kita yang di sebelah ini makin terpojok ya, karena makin banyak orang yang mualaf, berkat kecanggihan teknologi, semua terbongkar sekarang. Yang sebelumnya itu dipoles. Ya, yang sebelumnya agamanya ini dipoles sedemikian rupa, biar kesannya ini agamanya nyaman, agamanya itu damai, agamanya itu baik gitu kan. Agamanya itu menarik, ibadahnya enak, ibadahnya keren gitu. Makin ke sini makin kebongkar. Makin ketahuan bobrok aslinya. Jadi selama ini cuman dandanannya aja ditebalin gitu ya. Muka aslinya hancur tapi didandanin dengan sangat tebal sehingga kelihatan cantik.
Tapi berkat kecanggihan teknologi, sekarang bisa ketahuan wajah aslinya itu seperti apa. Dan ini membuat teman-teman kita di sebelah ngamuk. Ya, ngamuk sejadi-jadinya karena di-unboxing terus itu. Ajarannya kena unboxing, dan mereka membalasnya dengan cacian, makian seperti ini. Karena nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ya, nggak ada lagi yang bisa mereka perbuat untuk agamanya. Cara satu-satunya membela agamanya adalah ya dengan caci maki agama orang. Caci maki sesembahannya orang lain. Nah, ini yang gawat ini. Ini yang gawat dan ini yang terjadi sekarang ini. Jadi Sofiatul ini, saya nggak tahu ya, dia di Indonesia, di Amerika, atau di mana, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya, kalau kepolisian ingin menyelidiki, bisa dilacak. Ya, kepolisian, Cyber Polri, itu bisa melacak domisili orang ya, melalui IP-nya atau apapun lah. Terutama kalau orang-orang itu menggunakan teknologi, pasti bisa ketahuan di mana. Dan saya harap ya Sofiatul ini bisa segera diproses karena memang yang dia lakukan ini udah kelewatan. Ya dia sudah jauh melewati garis offside gitu. Kalau masih sedikit garis offside yang dilewati, kita tinggal pelit gitu kan, kamu offside. Nah, dia bisa mundur lagi. Tapi Sofiatul ini udah berkali-kali diperingatkan, tapi makin hari makin ke depan terus dia. Ya. Makin menggila. Kenapa? Ya karena itu demi apa yang dia bela, segala cara dia lakukan. Inilah salah satu penghujat ya yang tidak kalah luar biasa daripada Saifuddin Ibrahim. Bahkan Sofiatul ini bagi teman-teman Kristen lebih dijagokan, lebih dielulukan daripada Saifuddin karena hujatannya luar biasa. Bisa dikatakan ini versi perempuan dari Paul Jang. Ya kalau lakinya Paul Jang, perempuannya ya si Sofiatul ini, Sopkatul ini. Ya, jadi bagi teman-teman, ya mohon dibantu untuk di-share video-video dari kita agar orang-orang di luar sana tahu kelakuan-kelakuan dari polemikus Kristen. Itu saja dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.